Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas lebih dalam nih, satu bagian yang menarik banget dari materi Anda, yaitu bab 63, profilnya Camille Hurst waktu di Apple. Ah, iya. Kisah Camille Hurst ini memang bagus sekali ya. Contoh nyata gimana seorang manajer produk itu menghadapi masalah yang super kompleks. Betul. Dan menemukan solusi yang kreatif gitu ya. Oke, mari kita bedah lebih lanjut. Iya, belajar dari profil kayak gini tuh penting banget. Jadi nggak cuma teori kan, tapi lihat langsung gimana prinsip manajemen produk diterapkan buat tantangan yang, ya tantangan bisnis dan teknis yang rumit di dunia nyata. Apalagi ini di Apple. Itu dia. Yang menarik di sini, menurut saya, kelihatan banget kalau navigasi antar pemangku kepentingan itu bisa jadi sama pentingnya loh sama teknologinya sendiri. Oke, jadi kita coba bayangkan dulu situasinya ya. Tantangan besar buat Camille Hurst dan timnya waktu itu kan mengintegrasikan iTunes. Platform musik raksasa ya waktu itu. Iya, dengan acara TV yang lagi hits banget, American Idol. Kebayang nggak sih? Rumitnya, ini melibatkan banyak pemain besar. Ada Apple sendiri jelas. Terus produser American Idol itu 19 Entertainment. Ada lagi mitra operator seluler, AT&T Wireless waktu itu. Eksklusif ya kalau nggak salah. Iya, dan label rekaman besar kayak Sony BMG. Wah, masing-masing pasti punya maunya sendiri kan? Pasti, itu di intinya. Ini bukan sekedar tantangan teknis, gimana caranya nyambungin sistem A ke sistem B gitu ya. Ini lebih ke, wah, manajemen pemangku kepentingan level tinggi banget. Benar. Gimana caranya menyelaraskan tujuan mereka semua. Dapat persetujuan dari semua raksasa ini. Itu pasti butuh skill negosiasi dan pemahaman bisnis yang dalam banget. Dan jangan lupakan juga sisi teknisnya ya. Oh iya, jelas. Itu juga rumit. Memastikan pengalaman beli lagu di iTunes itu bisa nyambung secara mulus gitu ya ke alur acara sama votingnya. Apalagi acaranya live kan? Nah, itu dia. Timingnya harus pas banget. Persis. Sinkronisasi antara siaran langsung sama platform digitalnya itu, wah nggak main-main skalanya. Nah, disinilah menurut saya letak kecerdikannya tim Camille ini. Keren banget. Mereka nggak cuma mikirin teknisnya atau negosiasinya aja. Terus gimana? Mereka deketinnya dari sudut pandang pengguna, fans American Idol itu. Oke, masuk akal. Jadi, solusi teknologinya dirancang buat melengkapi pengalaman nonton. Bukan cuma nempel doang. Jadi bagian dari experience-nya gitu ya? Iya, mereka mikirin fans yang lagi nonton, denger lagu bagus, terus pengen langsung beli saat itu juga. Wah, iya ya. Momennya kan pas banget itu. Betul. Jadi, dibuat gampang banget. Bahkan kalau fansnya belum punya iTunes, dibantu juga proses instalasinya. Fokusnya bikin iTunes itu kayak bagian alami aja dari nonton Idol. Cerdas. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih ya, solusi ini kan bukan cuma fitur keren gitu aja. Bukan sekedar gimmick ya. Bukan. Ini langkah strategis banget yang langsung ngaruh ke bisnis Apple. Ingat konteksnya kan? Ini sekitar 2014 kata Anda tadi, sebelum era streaming meledak. Bisnis iTunes itu nilainya bisa sampai, wah, 20 miliar dolar per tahun loh. Angka yang besar sekali. Besar banget. Jadi integrasi sama Idol ini contoh nyata gimana manajemen produk yang bagus itu bisa menciptakan nilai bisnis yang signifikan. Caranya ya itu tadi, menjembatani kebutuhan pengguna, si fans Idol ini, dengan realita bisnis yang kompleks, termasuk ngurusin hubungan sama mitra-mitra tadi. Bener banget. Kemampuan menjembatani itu kunci ya. Iya, navigasi ekosistem bisnisnya itu sama pentingnya sama codingannya mungkin. Dan kisah Camille ini kan nggak berhenti di Apple aja ya. Sumber Anda juga nyebutin, setelah sukses di Apple, dia lanjut ke YouTube, terus mimpin produk di Hilo London, dan sekarang jadi CEO startup di New York. Perjalanannya menarik. Iya, jadi apa artinya ini buat kita? Ini nunjukin kalau kemampuan mecahin masalah yang kompleks dan multidimensi kayak gini. Teknis, bisnis, interpersonal juga ya. Nah, itu dia. Kayak di Project iTunes Idol ini, itu jadi fondasi kuat buat sukses jangka panjang di kepemimpinan produk. Setuju banget. Dan kesuksesan Camille ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda pendengar kita. Kalau Anda lagi menghadapi tantangan yang rumit nih, entah di kerjaan, studi, atau mungkin proyek pribadi. Udah coba belum benar-benar petakan semua pemangku kepentingan yang terlibat? Kayak yang Camille lakukan itu. Apple, Idol, AT&T, Sony BMG tadi ya. Iya,
Dan yang lebih penting lagi, udah coba pahami kebutuhan dan mungkin kendala masing-masing pihak. Itu karena kadang-kadang kunci buat nemuin solusi inovatif itu justru ada di pemahaman lanskap keseluruhan ini loh. Bukan cuma fokus ke masalah teknis di depan mata aja. Pemahaman menyeluruh ya. Oke, poin yang bagus sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga kisah nyata dari Camille Hurst yang kita bedah dari bab 63 sumber Anda tadi bisa kasih inspirasi dan sudut pandang baru buat Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.